Nah, di video sebelumnya kita udah bahas tentang apa sih dampak negatif dari FOMO, pengertiannya, bahkan bagaimana pandangan-pandangan ahli menanggapi terkait dengan FOMO itu sendiri. Nah, di video kali ini kita coba bahas bareng gimana sih cara mengatasi FOMO, dan ada berbagai macam pendekatan ilmiahnya ternyata untuk bisa mengatasi yang namanya itu FOMO. Yang pertama, kita bisa melatih kesadaran penuh kita, melatih mindfulness kita. Ada sebuah jurnal, itu di jurnal Emotion. Jadi ketika kita meningkatkan mindfulness kita bisa menurunkan gejala FOMO dengan meningkatkan kesadaran terhadap segala hal yang itu tuh mempengaruhi kita untuk ikut-ikutan. Jadi kita bisa mengurangi impuls negatif terhadap diri kita, kayak gitu. Contohnya itu kita bisa melatih pernapasan kita bisa melakukan meditasi diri, dan bisa melakukan fokus terhadap hal-hal tertentu. Misalkan udah fokus belajar selama 1 jam dan tidak terdistraksi dengan hal lainnya. Yang kedua, kita bisa mereduksi paparan media sosial. Jadi bagaimana kita mengurangi penggunaan media sosial, karena itu menjadi faktor utama kita mengikuti tren-tren yang ada. Kayak misalkan sekarang banyaknya tren TikTok kayak gitu, untuk parkour, untuk joget-jogetan dan lain sebagainya. Itu yang mempengaruhi kita agar mengikuti tren yang ada, agar kita nggak tertinggal seperti itu. Padahal kita bisa mengikuti sesuatu yang lebih positif kayak gitu, seperti tren-tren baca buku, tren-tren meningkatkan kemampuan diri, dan tren yang positif selainnya sesuai dengan tujuan hidup kita. Makanya di solusi yang ketiga, kita harus bisa menentukan apa sih tujuan hidup kita ini, kayak gitu. Jangan sampai kita tidak mempunyai tujuan yang jelas, jangan sampai kita tidak mempunyai goal yang jelas, kayak gitu. Karena goals itu sebagai salah satu syarat arah hidup kita, kayak gitu. Soekarno pernah bilang kayak gitu, seperti halnya kompas itu sebagai arah kemana kita melangkah, kemana kita menuju, agar kita enggak tersesat. Nah, dengan mempunyai tujuan hidup kita, setiap aktivitas yang itu tuh mendistraksi kita bisa menentukannya dengan jelas. Maka ini sesuai dengan tujuan kita ataukah enggak. Ketika tidak, kita bisa mengevaluasinya, kita bisa mengeliminasi agar tidak melakukan hal-hal tersebut. Itu seperti itu. Dan yang terakhir, menurut saya yang paling penting itu kita perlu yang namanya itu meningkatkan rasa syukur dengan apa yang kita miliki, kayak gitu. Jangan sampai kita mengikuti sesuatu karena tren yang ada, karena gengsi. Kayak misalkan sekarang kan trennya itu lagi keluar brand terbaru di iPhone 16 kayak gitu, banyak orang-orang membeli iPhone dan lain sebagainya. Sekarang lagi trennya untuk membeli saham ataupun kripto, kita ikut-ikutan tanpa mengetahui ilmu pengetahuannya. Nah, itu perlu dihindari kayak gitu. Nah, yang paling penting kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki dan mengembangkan potensi diri kita. Dengan apa yang kita miliki, HP fungsi normal, bisa dipakai WhatsApp, telepon, atau mungkin editing, itu nggak masalah. Ketika kita bersyukur, kita bisa mengoptimalkan apa yang kita miliki. HP kita bisa menghasilkan uang, HP kita bisa menghasilkan sesuatu yang lebih produktif dalam bekerja, kayak gitu. Dan kalau kita lihat lagi, ini juga sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, di Quran surat Ibrahim ya, kayak gitu. La in syakartum la azidannakum, barang siapa yang bersyukur itu akan ditambahkan nikmatnya. Nah, itu merupakan solusi simpel sih menurut saya untuk bisa mengatasi fenomena FOMO. Yang paling penting dan yang paling utama itu kita harus fokus dengan apa yang kita miliki, kita harus fokus dengan tujuan hidup kita. Jangan sampai kita terbawa arus yang mengakibatkan kita jatuh pada lubang kesesatan dan kesengsaraan. Jadi dari FOMO, dan ayo fokus untuk bisa memperbaiki skill dan menggapai cita-cita yang kita punya. Terima kasih.